Selamat Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Selamat Selamat malam. malam, Mbak. Senang Selamat sekali malam. bisa bertemu di sini. Iya, makasih loh Mbak udah bersedia. Sama-sama, Mas Adi. Oke. Ya, saya Jadi, mohon maaf ya, ini saya masih pakai handphone karena saya nggak tahu ini saya sudah menyalakan laptop, tapi sepertinya ada masalah nih black screen dan sebagainya. Mungkin karena tadi baru update. Jadi saya masuk lewat ini dulu ya, lewat handphone dulu sambil eh, menunggu ini bisa jalan, baru nanti saya pindah device gitu. Nah. iya. Oke. Mbak Roli, kalau misalnya kita ngobrol oral aja gimana, Mbak? Mulai. Boleh, boleh, boleh. Boleh, ya Ya, udah. silakan. Ya udah gitu Mungkin aja. karena saya dosen, jadi saya terpikir langsung menyiapkan PPT gitu ya. Makasih loh, Mbak. Soalnya Iya, tadi tadi teman-teman ngerasa kayaknya lebih 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 mengalir kalau kita pakai oral aja, Mbak, gitu. iya, silakan, silakan Mas. Saya mengikuti saja di Oke. kutu buku ini kayak gimana. Oke, makasih. Makasih. Mau kita mulai sekarang, Mbak? Silakan, silakan. Boleh, 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 Oke. boleh. Sebentar, ini handphone saya lagi mati nih, ini lagi kekunci. Jadi terima kasih eh, teman-teman di YouTube dan di Zoom yang bergabung malam ini Kutu Buku episode ke-72 yang dimana artinya ya, sudah 72 buku yang kita baca dan diskusikan sejak 2020. Alhamdulillah malam ini kita bersama Mbak Rowli Esther Pasaribu. Mbak Rowli ini eh PhD tamatan Jepang dengan fokus studi gender dan sastra dari Osaka University. Kemudian eh, ada dua terbitan Mbak Ruli yang sedang dikerjakan tentang N. Hadini. Yang saya bisa katakan Mbak Ruli ini N. Hadini banget karena weekend kemarin Mbak Ruli datang ke rumahnya dia, jalan-jalan, kemudian melewati gang-gang N. Hadini gitu. Jadi saya agak yakin bahwa Mbak Roli ini memang riset yang berhasrat sekali dengan NHD ini. Semoga kita merasakan passion hasratnya Mbak Roli pada malam ini. Terima kasih kemudian untuk keterangan asbabun nuzul asal usul kutu buku ini silahkan Mbak Lili sebagai pendiri. Iya, saya mau ajak juga ada Mbak Indrina. Oke. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya, Mbak Ruli. Jadi saya dengan teman saya Indrina ini teman dari SMP dari tahun 1970-an. Kemudian pada saat COVID kemarin 2020, eh, kami kami berkata, wah bagaimana caranya kalau kita bisa menggunakan waktu dengan lebih baik dengan membaca buku, dan kita membaca buku bahasa Indonesia satu bulan, dan kita mengundang biasanya eh, penulisnya, kecuali kalau penulisnya sudah wafat tentunya. Barulinya hilang. Oh, ada. Oke, ada. Ah, pakai Oke. ganti enggak ya pakai Ya, laptop. saya sudah ganti dengan laptop, jadi lebih Oh ya ya, nyaman. oke. Coba, tapi mukanya nggak kelihatan. Maaf, saya nggak bisa spotlight. Oh, begitu. Iya. Tapi saya ini sudah nyalakan video saya. Oh, dari video. Oh, tapi saya nggak melihat Mbak Ruli. Ya nggak apa-apa, deh, kita cerita dulu aja. Teman yang Jadi, Oh, lain bisa ada lihat. ada ada Mbak. tapi saya nggak spotlight. Tunggu. Ya, ada Ada, spotlight ada. Anyway, ada Mbak. jadi pada saat itu kita membaca 72 buku, sudah 6 tahun. Bulan bulan ini kita masuk ke 6 tahun. Silakan Mbak Indrina untuk menambahkan. Terima kasih. Saya tidak banyak tambahan, tetapi saya dengan Lili kebetulan waktu COVID itu memang mempunyai ide ini dan alhamdulillah kami mempunyai teman-teman yang seperti Adi dan Inggita yang sangat eh, yang benar-benar kutu buku nih kurang lebih nih ya. Silahkan Adi lanjut saja. Ya. Iya, apa namanya? Terima kasih Mbak Indrina dan Mbak Lili untuk pertanyaan pemancing. Mungkin Mbak Roli mungkin bisa kasih kami rekomendasi 3 buku N. Hadini paling penting dan paling favorit Mbak yang Mbak Roli pilih karena sebagai pembanding
Mbak Ayu Tami itu merekomendasikan pada sebuah kapal dan eh, namaku Hiroko. Kemudian Mbak Atwin itu meneliti namaku Hiroko, kemudian pada sebuah kapal dan Labarka. Kalau Mbak Ruli favoritnya apa Mbak? Makasih Mbak. Iya, terima kasih banyak Mas Adi. Ini pertama-tama sepertinya saya harus menyapa juga Ibu Karina nih, sepertinya Em, dosen senior kami ya di FIB UI, bener nggak Bu? Selamat malam, maaf terlambat. Selamat malam Ibu, terima kasih banyak. Aduh, jadi grogi nih dilihat oleh senior. Iya, baik, terima kasih banyak Mas Adi, juga Ibu Nik dan juga Ibu Indriana dan Bapak Ibu semua ya. Senang sekali bergabung di Kutu Buku pada hari ini. Iya, kalau mengenalkan diri kembali ya, saya Roli Esther, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Adi. Saat ini sedang menjadi dosen di FIB UI, tepatnya di program studi sastra Jepang dengan apa ya, dengan minat penelitiannya itu adalah pada sastra perempuan Jepang dan Indonesia dan studi Jepang gitu, dan studi gender seperti itu. Nah, eh, mungkin saya menyambung kembali ya ke pertanyaannya Mas Adi tadi. Tiga buku yang direkomendasikan, memang kalau berbicara mengenai NH Dini, eh, pada sebuah kapal yang terbit di tahun 1973 dan namaku Hiroko itu memang selalu menjadi buku yang selalu disebut-sebut karena dengan buku-buku itulah beliau memang terkenal ya. Jadi kalau mau dibilang em, apa ya, kalau mau dibilang yang mewakili NH Dini itu contoh karyanya apa? Seperti misalnya kalau Pramudia itu kan misalnya tetralogi buruh yang mewakili beliau begitu ya. Sekalipun beliau mengarang banyak yang lain, atau Ayu Utami itu Saman, meskipun sebenarnya Ayu Utami juga mengarang banyak buku yang lain seperti itu. Nah, kalau NH Dini memang pasti trademarknya itu pertama adalah pada sebuah kapal, lalu namaku Hiroko, dan juga yang di tengah-tengah ya terbitnya antara pada sebuah kapal dan namaku Hiroko itu 1977, itu adalah Labarka. Labarka itu 1975. Dan sedikit lagi yang mungkin agak jarang dibaca, tapi sebenarnya ini merupakan karya NH Dini yang cukup terkenal juga, itu Keberangkatan. Keberangkatan itu juga 1970-an juga ya, pertama kali diterbitkan. Nah, tapi kalau saya pribadi, ini tentu saja selera ya. Pada sebuah kapal pasti teman-teman kutu buku di sini sudah membacanya, saya rasa. Karena memang kalau mau mencoba membaca NHD ini, pertama itu pasti yang direkomendasikan itu pada sebuah kapal dulu gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya punya, kalau suruh milih tiga, saya akan pilih itu satu. Di PPT saya itu sebenarnya saya menulis ya, NHD ini itu sebenarnya paling banyak memang menulis novel, tapi dalam novel itu juga terbagi dua jenis sebenarnya. Novel yang memang rekaan beliau benar-benar, dan satu lagi itu apa yang beliau sebut dengan cerita kenangan. Cerita kenangan itu sebenarnya fiksi juga, tapi bercampur dengan autobiografi. Jadi menceritakan mengenai hidupnya beliau dari sejak masa kecil di Semarang sampai akhirnya wafat. Wafatnya itu juga memang di Semarang ya, di lereng Gunung Unggaran gitu, seperti itu. Itu terbit di tahun 2018. Nah, eh, pada sebuah kapal itu masuk di dalam skema yang novel rekaan gitu. Jadi kalau itu memang bukan cerita biografisnya NH Dini gitu. Tapi kalau seperti Gunung Unggaran itu adalah masuk dalam seri cerita kenangan. Nah, kalau saya merekomendasikan, kalau untuk yang novel rekaan yang paling saya rekomendasikan itu sebenarnya Keberangkatan, teman-teman semua. Keberangkatan ini kenapa? Karena satu, eh, ini adalah wilayah atau tema yang masih sangat jarang disentuh di dalam sastra Indonesia. Eh, Yaitu ini tentang di settingnya itu di tahun 1950-an. Tokoh perempuannya bernama Elisa. Nah, Elisa ini dia adalah Indo gitu ya, campuran Indonesia dan Belanda. Dan eh, pada masa itu setelah revolusi kemerdekaan, ini em, orang-orang Belanda ini kan dimusuhi dan dipulang-pulangin ya ke negaranya, dan jadi tidak mendapat tempat begitu ya setelah Indonesia merdeka. Nah, ini tuh menurut saya karya ini sangat menggambarkan ya pergulatan batin seorang Indo yang dia nggak merasa Indonesia juga tidak, em,
Belanda juga tidak gitu. Jadi tempat dia tuh di mana gitu. Memang ya kalau ini gimana nih, bisa di spoiler nggak nih akhirnya? Mungkin saya nggak spoiler deh ya. Nggak apa-apa, Saya spoiler nggak kasih aja. tahu akhirnya deh. Saya nanti kalau teman-teman mau baca kan jadi sulit gitu. Takutnya kan nggak enak kalau udah kasih spoiler. Nah, tapi intinya tema yang diambil di sini tuh adalah tentang identitas gitu. Identitas yang dia bukan orang Indonesia juga iya, bukan Belanda juga iya. Dan sebenarnya gini, selama ini kita semua tuh mengenal NH Dini itu adalah sebagai pengarang feminis. Kalau kita lihat ya penelitian-penelitian terdahulu, karena saya peneliti gitu ya. Jadi ketika meneliti NH Dini kan saya akan baca penelitian-penelitian terdahulu. Karya-karya beliau itu paling banyak dibahas itu dari perspektif feminis. Itu udah nggak terbantahkan ya. Itu sudah tidak terbantahkan. Entah itu pada sebuah kapal, namaku Hiroko, Labarka, pokoknya magnum opusnya itu selalu dibahas pertama-tama tuh dengan perspektif feminis. Demikian juga dengan seri cerita kenangan tuh juga demikian. Nah, tapi ini sebenarnya di keberangkatan itu ada nih satu idenya beliau yang menurut saya tuh menarik, tapi belum begitu banyak digarap, yaitu mengenai global citizenship gitu ya. Nah, eh saya tadi sempat mendengar ya dari Mas Adi beberapa waktu yang lalu sebelum kita mulai acara ini bahwa ada yang online-nya itu enggak dari Indonesia gitu ya, tapi dari luar gitu. Nah, eh iya jadi di tahun 1970-an itu beliau udah punya ide itu, global citizenship itu. Dan di dalam tulisan-tulisannya di dalam keberangkatan itu dia menciptakan dia dia mengusung menyarankan satu konsep yaitu warga negara dunia tersebut. Jadi intinya kan ini kan pergulatan batin tokoh perempuan ya yang dia tuh Indo Belanda enggak, Indonesia enggak. Di Belanda ditolak gitu ya, di Indonesia juga dia ditolak karena mukanya kayak orang Belanda gitu, tapi dia pakai bahasa Indonesia gitu. Lalu dia nggak merasa Belanda sepenuhnya juga gitu. Lalu dia dengan perenungan-perenungan dia itu dia akhirnya bertanya gitu sebenarnya kewarganegaraan itu apa sih gitu. Nah, lalu di satu ide yang diusung itu eh kewarganegaraan aku itu dan ini keluar sebenarnya meskipun minor ya di dalam karya-karya yang lain seperti di Jepun Negerinya Hiroko ini salah satu serial kenangan gitu ya. Lalu juga di beberapa karya terakhir serial kenangan juga keluar bahwa sebetulnya kemanusiaan tuh melampaui paspor gitu. Kemanusiaan tuh melampaui kewarganegaraan yang tertera secara de jure gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saya sebenarnya sangat merekomendasikan sih keberangkatan itu, teman-teman. Dan ini juga udah diterbitkan pertama oleh penerbitnya itu bukan Gramedia ya. Kalau saya nggak salah pertama diterbitkan di tahun 1977 itu oleh penerbit Pustaka Jaya atau Jembatan. Tapi setelah itu Gramedia menerbitkan ulang gitu ya. Jadi saya sangat merekomendasikan karya ini karena ini agak underrated. Padahal sebenarnya banyak tema yang bisa dikupas yang bukan hanya mengenai masalah keperempuanan, bukan hanya masalah misalnya kompleksitas di dalam rumah tangga begitu ya. Jadi agak beda alurnya dengan yang pada sebuah kapal ini. Nah, itu satu. Lalu yang kedua yang saya ingin rekomendasikan itu adalah serial cerita kenangan yang karya terakhirnya beliau, yaitu Gunung Unggaran. Kenapa saya merekomendasikan Gunung Unggaran? Karena ini juga pengamatan saya ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Pengarang perempuan Indonesia itu banyak ya, apalagi setelah pasca reformasi. Pasca reformasi itu tiba-tiba kan bermunculan ya Ayu Utami dan teman-temannya, Jenar Maesa Ayu, Di gitu ya seperti itu. Lalu Vira Basuki itu kan keluar berbarengan dengan menghirup iklim kebebasan setelah Orde Baru selesai begitu. eh, maksudnya memungkinkan mereka untuk menulis tema-tema yang selama ini tuh dianggap tabu atau hanya bisa dikeluarkan sedikit-sedikit gitu. Seperti misalnya seksualitas. Nah, eh tapi yang menurut saya masih sangat jarang dieksplorasi ya oleh pengarang-pengarang kita, terutama termasuk juga pengarang perempuan, itu adalah eh kisah mengenai perempuan yang sudah lanjut usia. Itu jarang dieksplorasi. Saya sulit menemukan itu ya, karena ini juga merupakan tema yang menarik untuk saya teliti gitu. Saya ingin meneliti itu dan saya melihat satu-satunya pengarang yang cukup banyak menulis ya mengenai kisah perempuan yang sudah lanjut usia itu N. Hadini.
itu memungkinkan beliau untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena seri cerita kenangan ini kan konsepnya adalah fiksi autobiografis, menjelaskan mulai dari beliau masa kecil di Semarang sampai akhirnya wafat gitu ya. Nah, di situ kisah perempuan tua itu tercermin dan menurut saya itu menarik gitu ya untuk dieksplorasi. Nah, itu rekomendasinya. Oh, oke kalau begitu. Mohon maaf ini harus dipersingkat ya. Nah, itu dua. Mungkin satu lagi tanpa saya jelaskan mengapa yang juga saya rekomendasikan itu Jalan Bandungan. Jalan Bandungan itu lebih ke sisterhood dari seorang perempuan dengan teman-temannya. Nah, itu juga saya rekomendasikan. Tiga itu yang saya rekomendasikan. Mohon maaf Mas Adi kalau kepanjangan. Sama-sama Mbak, nggak apa-apa. Kemudian mungkin Mbak Rolly punya kisah sendiri mengenai pada sebuah kapal Pada sebuah kapal. yang Pada bisa sebuah baca kapal itu malam saya ini. pertama kali baca sebetulnya itu untuk kepentingan penelitian ya. Ketika saya meneliti untuk studi S2 dan S3 saya di Osaka begitu. Awalnya saya ingin membandingkan NHD ini dengan pengarang Jepang, tapi akhirnya saya memilih hanya pengarang Jepang saja. Tapi saya sempat membaca buku-bukunya beliau gitu ya. NHD ini untuk saya lihat bisa diteliti apa enggak. Nah, jadi berangkatnya dari situ bukan karena kesenangan sebenarnya saya baca. eh Pembacaan saya terhadap pada sebuah kapal, menurut saya begini, kayaknya itu ada juga ya di beberapa pertanyaan yang sudah Mas Adi sampaikan sebelumnya Hmm. lewat WA ke saya. eh Tema mengenai seksualitas perempuan itu kan sebenarnya sudah dilakukan, sudah ditulis ya oleh pengarang-pengarang saat ini ya, seperti Ayu Utami, Jenar Maesa itu terkenal lah dengan menuliskan mengenai seksualitas perempuan gitu. Nah, tapi menurut saya yang membuat pada sebuah kapal itu istimewa itu apa? Tahun penulisannya. Itu ditulis di tahun 1973. Maksudnya ketika kita menghubungkan dengan konteks zaman ya, ini bukan maksud membicarakan politik atau apa, tapi misalnya konteks zaman tersebut. Di masa itu eh, ada novel yang berdekatan dengan itu, yaitu Carmilla. Carmilla karya Margate, pasti Bapak dan Ibu tahu ya. Dan itu seperti kayak dua hal yang berbeda ya. Saya baca juga Margate gitu. Eh Carmilla tuh sangat pakem. Ya eh, meskipun awalnya mohon maaf ya, maksudnya diperkosa, akhirnya dia jadi mencintai orang yang memerkosanya dan bahkan menikah dan punya anak dan bahagia gitu ya. Itu itu sangat pakem gitu. Meskipun kalau mungkin ditulis sekarang orang akan mempertanyakan ya, kok pemerkosa diberi tempat dan sebagainya itu masalah lain lagi. Tapi NHD di masanya 1973 pada sebuah kapal itu sangat mendobrak karena tokonya itu tokoh perempuan yang sudah menikah dan dia punya anak dan anaknya ini kan digambarkan masih kecil ya. Jadi artinya kan dia seorang ibu yang masih dalam masa produktif mengurus anak. Tapi dia tidak bahagia dalam pernikahannya dan di kapal itulah dia melakukan hubungan di luar nikah selain dengan suaminya itu kan yaitu dengan pelaut yang namanya Michael tersebut begitu. Nah, kalau di era sekarang itu mungkin biasa aja, maksudnya udah banyak yang membahas mengenai itu. Tapi ini kalau kita lihat di 1973, ini menjadi sesuatu yang cukup menggebrak begitu. Nah, itu menurut saya sih membaca pada sebuah kapal itu harus selalu kita kaitkan dengan konteks kapan buku itu terbit. Menurut saya seperti itu. Iya, itu Mbak, apa namanya tadi saya dengan Mbak Monica juga eh, yang saya sebut tuh kami mengalami anakronisme perspektif Mbak. Jadi saya kan baca Saman, baca Entrop lebih dulu, baru baca pada sebuah kapal. Pas baca pada sebuah kapal, lo kok cuma begini gitu. Karena apa namanya ya itu tadi kami baca anakronisme perspektif itu pak pakai perspektif zaman sekarang buat baca novel yang zaman dulu gitu itu satu penyakit kita terus eh iya Mbak apa namanya tadi ada pertanyaan dari Mbak titipan pertanyaan dari Mbak Natalia Subagio itu apakah pada sebuah kapal itu dapat diletakkan dalam konteks sexual revolution gitu Mbak pada tahun 60 70-an gitu loh. Apa saya nggak tahu tapi saya kebayang Iya, itu kan oke. zaman-zaman ada flowers generation ya di Amerika ya. Mm-mm. Apakah Iya. apakah itu mungkin berpengaruh pada NHD ini mengingat dia juga seorang yang kosmopolit gitu.
Iya, memang pada tahun 1970-an tuh kan 1960-an akhir sampai 1970-an awal tuh kan gerakan feminisme gelombang kedua itu kan memang gencar ya Hmm. di Eropa dan Amerika begitu seperti itu. Meskipun tidak eh, mungkin sampai Indonesia itu justru di Indonesia itu kan eh, masa pemerintahan Orde Baru baru dimulai dan justru ideologi negara pada masa itu kan sangat rigid ya, rigid menetapkan peran laki-laki itu bagaimana dan peran perempuan itu seperti apa. Nah, dalam peran perempuan itu kan ada yang kita sebut dengan pancadharma wanita tersebut. Jadi wanita itu sebagai istri, sebagai pendamping suami, sebagai anak, sebagai ibu yang akan meneruskan mendidik keturunan untuk masa depan ya, kurang lebih seperti itu isinya. Jadi itu sangat tidak sangat bertentangan sebenarnya dengan apa yang tertulis di dalam pada sebuah kapal. Jadi kalau membacanya meletakkan dalam konteks keindonesiaan pada masa itu, ini justru menentang em, norma perempuan yang dominan pada masa itu, yang dianggap perempuan yang baik gitu ya pada masa itu di Indonesia. Nah, tapi kita juga tidak, menurut saya, tidak boleh juga melupakan posisi N. Hadini ketika menulis novel ini. Tahun 1960 beliau itu pindah ke luar negeri ya. Pertama beliau pindah ke Jepang, mengikuti suaminya Yves Coffin, seorang diplomat Prancis. Jadi dia nih menurut saya agak berbeda gitu dengan pengarang-pengarang yang menulis dari dalam Indonesia. Dia tuh ada di luar Indonesia, memang dia ibu rumah tangga, bukan wanita karir, dia mendampingi suaminya, tapi tetap pasti paparan-paparan dari luar pergaulannya itu pasti kan akan membentuk pola pikirnya. Jadi saya rasa yang membuat dia bisa menulis pada sebuah kapal juga dia nggak ada di Indonesia kok ketika menulis itu dan dia mengirimkan naskahnya ke Indonesia diterbitkan penerbit di Indonesia tapi dianya sendiri sebenarnya ketika itu terbit pada 1970-an dia masih ada di luar negeri gitu. Nah, itu sedikit sedikit banyak menurut saya pribadi ya meskipun perlu penyelidikan lebih lanjut punya andil dalam menciptakan ruang kebebasan untuk dia karena dia nggak ada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang sangat patriarkis gitu ya, mungkin pada masanya gitu ya. Dia jauh kok dari keluarganya, dia jauh dari lingkungannya, teman-temannya, dia hidup seorang diri dengan orang-orang Eropa di sana yang mengelilingi dia. Nah, itu menurut saya itu poin penting juga. Oke. Mbak, saya seberapa tepat tebakan saya kalau saya bilang bahwa N. Hadini itu eh, penulis perempuan yang bermodalkan eh, pemberontakan terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan perempuan. Sedangkan kalau kayak Mbak Ayu, kemudian Mbak Oki, kemudian Andina Dwi Fatma gitu, itu mereka mungkin sudah banyak membaca konsep feminisme, filsafat, eksistensialisme, kemudian mereka baru mengucapkannya pada novel gitu, Mbak. Itu gimana kalau pembacaan saya seperti itu? Jadi Iya, jadi itu bermodal pada pengalaman perempuan gitu, Mbak. iya, terima kasih Mas Adi. Saya rasa itu sebuah kejelian ya, Mas Adi dan teman-teman melihat hal tersebut. Jadi benar kalau pengarang-pengarang yang sekarang mereka sedikit banyak, sekalipun mungkin berangkatnya dari perasaan merasakan ketidakadilan, tapi mereka disuplai dengan pengetahuan-pengetahuan feminis tersebut. Sedang N. Hadini itu bahkan dalam satu wawancaranya menolak untuk dikatakan dia adalah pengarang perempuan. Dia maunya Feminis ya. dibilang ya pengarang aja gitu, bukan Oke. pengarang perempuan. Dan dia nggak melebeli dirinya tuh sebagai seorang feminis. Orang-orang yang kritikus sastra dan orang-orang di sekitarnya yang menilai karyanya itulah yang menyatakan dia tuh feminis. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak pernah terlibat di dalam gerakan-gerakan perempuan begitu ya. Mungkin juga karena pada masa itu kan tidak semarak saat ini gitu di Indonesia gerakan perempuan ya. Tapi iya dia berdasarkan pengalamannya, tapi dia memang menyatakan kenapa dia menulis tentang perempuan karena dia merasakan bahwa perempuan itu diperlakukan tidak adil dan sebenarnya yang saya tulis itu sebenarnya ketidakadilan. Jadi dia pakai bahasa itu bukan spesifik saya mengarang tentang perempuan karena dalam beberapa karyanya bukan hanya pada sebuah kapal atau yang lain-lain dia misalnya menulis orang-orang trans gitu ya terbit di tahun 1985 itu lebih bicara tentang pengalaman orang-orang yang
transmigrasi dari Pulau Jawa ke pulau yang lain gitu. Jadi tidak melulu sebenarnya tentang perempuan sih karyanya beliau, meskipun memang paling banyak memang tentang perempuan. Seperti itu, Mas Adi. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Eh, Silakan. saya ingin pointing out N.Hadini ini kalau saya benar ya tidak sama dengan penulis lain yang feminis yang lain yang menulis karena dia tidak berpendidikan tinggi sebenarnya secara akademis. Ya, apa saya benar apa saya salah tentang latar belakang pendidikannya N.Hadini? Dia hanya perempuan Jawa biasa. Iya, terima kasih Ibu Caya. Betul Bu, jadi kalau dalam hal pendidikan memang beliau bukan orang yang misalnya sekolah sampai tingkat perguruan tinggi gitu ya, seperti PhD itu. gitu. Betul. Dan beliau juga nggak mendapatkan secara khusus misalnya pasokan-pasokan pengetahuan feminis dan juga tidak berada misalnya di dalam lingkungan misalnya taruhlah misalnya lingkungan akademis gitu ya yang membahas mengenai feminisme atau studi perempuan seperti itu. Selain memang kan studi perempuan feminisme itu kan memang mulai marak bahkan di barat pun juga kan tahun 1970-an begitu. Nah, jadi pola pikirnya itu ya terbentuk kalau menurut saya pribadi satu memang lingkungannya itu sepertinya cukup egaliter. Kalau misalnya saya lihat dari karya-karyanya ya baik ibunya maupun ayahnya gitu, sepertinya meskipun bukan orang yang berpendidikan tinggi tapi sepertinya cukup memberikan kebebasan. Itu satu. Lalu yang kedua, yang juga punya pengaruh yang besar itu juga adalah beliau menikah dengan diplomat dan tinggal di luar negeri berbagai negara selama cukup lama, kurang lebih 20 tahun sebelum akhirnya beliau kembali lagi ke Indonesia karena bercerai dengan suaminya tersebut begitu dan akhirnya sampai akhir hayat tuh di Indonesia. Jadi keterpaparan internasionalnya itu memang pertama-tama melalui pernikahan sih. Dari situ dia mengolah begitu seperti itu. Seperti itu Bu Caya. Oke, makasih. Ya. Oke, Mbak Inggita, silahkan. Oke, terima kasih Adi. Sama-sama. Selamat malam Kak Ruli. Selamat malam Ibu Inggita. Terima kasih tadi udah ngasih bocoran. Kita nanti jadi kepengen baca yang buku-buku yang tadi udah direkomend. Nah, kalau pada suatu kapal ini, saya terus terang punya versi aslinya nih. Yang pertama, penerbitnya itu Pustaka Jaya. Namaku Hiroko juga. Jadi, eh, saya udah lama punyanya, tapi saya males bacanya. Karena udahlah tebel, terus tulisannya kecil-kecil. Waktu itu saya juga, ya mungkin saya baru SMP ya. Jadi buat saya tuh temanya sangat membosankan. Nah, kalau sekarang saya membacanya, itu saya mendapatkan makna khusus ya. eh, Walaupun novelnya itu cukup pepat ya mengisahkan hal-hal yang keseharian gitu ya, kehidupan yang terinci banget itu makanya dia tulisannya kecil-kecil karena sebenarnya isinya banyak banget dan fokusnya itu kayaknya benar-benar fokus ke hubungan lelaki perempuan. Jadi saya nggak banyak belajar tentang di Jepang tuh kayak gimana sih dari buku ini enggak. Jadi saya mengira-ngira novel ini mungkin lebih disukai oleh perempuan, makanya si Adi tuh nggak suka. Itu bisa dipahami. Dia bilang, ah kayaknya novel ini cuman segini aja gitu ya. Tapi kita kan mengikuti ya di bagian pertama. Sri itu dari awal kehidupannya kita memahami dia. Dia tuh perempuan yang eh, pendiriannya kuat, walaupun orangnya santun dan halus. Tapi karena dia disayang ayahnya, dia bisa merasa perlakuan kasar suaminya itu tidak bisa diterima. Padahal mungkin pada saat itu ya perspektif waktu jadi istri versi Jawa tuh harus nerimo aja, nggak boleh protes. Nah itu yang bagian pertama novel. Nah terus terang yang bagian keduanya yang eh, perspektifnya si Michelle Dubartong ini saya agak cepet bacanya karena udah nggak sabaran. Tapi saya senang endingnya menggantung apa yang seperti ini yang membuatnya disebut satu karya sastra dan bukan sekedar novel eh, romance ya. Apakah karena dobrakan yang tadi disebut Kak Ruli di awal yang membuatnya dianggap punya bobot sastra? Ya memang
N. Hadini ini unik ya jalan hidupnya karena sebagai istri diplomat asing si Yves Kofang, dia punya perspektif unik yang melahirkan karya-karyanya itu. Apa ini ada esensi biografis dalam pada sebuah kapal? Karena kan dia habis itu cerai. Jadi kepo nih. Ini sebenarnya kekepoan ini sama ya sama Indrit. Tadi kita bertanya-tanya apa ini kayak biografi terselubung gitu. Silakan, Mbak. Iya, ini juga sebuah pertanyaan yang begitu banyak ditanyakan ya ketika membahas pada sebuah kapal. Ini sebenarnya refleksi pengalamannya pengarangnya nggak sih gitu ya. Nah itu bahkan NHD ini juga pernah mendapatkan pertanyaan tersebut gitu. Nah kalau mengikuti dari jawaban NHD ini sih beliau menjawab bahwa itu fiksi karena yang diceritakan itu tidak benar-benar sama dengan pengalaman yang ia alami gitu. Jadi itu udah campuran dari semuanya. Nah, tapi kan kita nggak bukan berarti terus kita langsung percaya ya kepada jawaban-jawaban tersebut gitu, karena kan terus kan kita menyelidiki dan sebagainya. Nah, mungkin ini tuh ada yang mirip Mbak Inggita dengan pada sebuah kapal itu di tahun 2000-an tuh terbit tuh di dalam seri cerita kenangan buku beliau yang berjudul Dari Parang Aki ke Kampuchea. Memang itu buku-buku seri cerita kenangan ini banyak yang nah judulnya tuh nama-nama tempat begitu ya. Saya perhatikan banyak gitu. Nah, ini ceritanya itu mirip sekali dengan pada sebuah kapal. Jadi seorang perempuan yang udah menikah lalu bertemu dengan tidak bahagia dalam pernikahannya, bertemu dengan laki-laki gitu di sebuah kapal dan mereka melakukan hubungan di luar nikah gitu seperti itu, dan itu terus berlanjut juga di dalam seri cerita kenangan yang berikutnya ya, kalau nggak salah judulnya La Grande Borne gitu ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin saja iya gitu ada bagian-bagian daripada sebuah kapal yang berangkat dari pengalaman pribadinya beliau, apalagi pada akhirnya kan ternyata memang di 1984 kan beliau bercerai begitu ya dengan suaminya gitu. Jadi sangat mungkin kan sebelumnya itu memang sudah terjadi kompleksitas kehidupan yang dia alami gitu. Nah, itu jadi mungkin saya rasa kemungkinan tuh ada, tapi apakah benar demikian atau tidak tuh saya rasa pada akhirnya memang hanya pengarang ya yang tahu begitu. Eh, itu satu. Atau anak-anaknya. Dan dan anak-anak yang Karena mungkin kan ya. dia juga mirip ya, banyak sekali apa keselarasan antara hidupnya yang ikut suaminya keliling dunia dengan Mm-mm. pada sebuah kapal. Iya, betul. Dan suaminya ini kan juga yang di pada sebuah kapal kan juga diplomat ya. Dan dianya tuh juga adalah orang Indonesia gitu kan. Si Toko Sri tersebut begitu. Dan orang Indonesia dan orang Jawa tepatnya gitu kan. Dan di bagian-bagian awal itu kan juga dia juga eh, pindah ke Jakarta, lalu akhirnya dia menikah, lalu memang kota pertama yang didatangi NHD ini dalam hidup nyatanya itu memang Jepang gitu, setelah menikah dengan si suami diplomatnya itu gitu. Jadi memang iya benar Mbak Igita itu banyak kesamaan, tapi NHD ini sendiri sih tidak pernah mau mengakui ya bahwa ini adalah kisahnya beliau gitu ya, pengarang nggak seperti itu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan seri cerita kenangan, ada yang sangat mirip dengan itu dari Parang Aki ke Kapucea itu mirip sekali dengan pada sebuah kapal alur ceritanya. Meskipun penceritaan dan sebagainya itu berbeda, tapi jalan ceritanya itu sangat mirip. Nah, tapi itu tahun 2000-an ditulisnya setelah beliau bercerai dan hidup sendiri. Jadi lagi-lagi apa ya? Kapan seseorang berani menuliskan sesuatu itu memang menjadi poin sih. Kan dia pulang dulu nih ke Indonesia Mm-mm. tahun Mm-mm. 1980. Jadi udah Iya, pisah dong betul. ya sebenarnya. Udah, iya udah bisa, tapi mungkin beliau penyesuaian dulu Kalau kali ya. pertanyaan yang pertama gimana Mbak? Apa yang membuat kalau ini disebut karya sastra, kalau yang Hmm, lain yang sama-sama membicarakan romans gitu tema eh, iya. hubungan antara laki perempuan itu Mm-mm. disebut novel pop. Apakah karena Iya. gerakan pemberontakan tersebut atau gimana? Mm-mm. Sebetulnya kalau saya pribadi eh, kurang senang mengkotak-kotakan ya antara karya sastra dan bukan karya sastra, karena memang sekarang ini apalagi batasannya tuh udah sangat 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 sulit ya untuk ditetapkan mana yang karya sastra mana yang tidak. Nah, tapi kalau misalnya kita menyatakan bahwa ini tuh karya yang bukan hanya sekedar memberikan happy ending seperti misalnya cerita-cerita princess gitu ya, seperti itu gitu, terakhirnya tuh akan bahagia hidup selamanya gitu ya. Iya, dalam hal itu iya. Jadi
berupaya memotret realita, saya rasa itu satu, iya. Bahwa sekalipun misalnya mencintai orang lain di luar pasangan resminya sendiri itu, ya bukan berarti lalu dia bisa kabur dengan orang tersebut dan bahagia gitu. Tapi ternyata menahan penderitaan yang begitu besar kan, sampai akhir itu kan tidak ada keputusan ya bahwa dia bercerai atau kemudian dengan dengan yang kapten kapal ini, atau dia malah jadi ya udahlah, dia balik dengan suaminya dan bahagia gitu. Nah itu kan sama sekali nggak diceritakan sampai terakhir itu kan galau ya, ininya, Dari kedua endingnya. belah Heeh. pihak ya. Jadi Iya, kedua benar-benar belah pihak yang itu dari galau bagiannya gitu. si Michelle Dubartong juga Apa? Mm-mm. cuma Udah. jadi sama-sama memendam Sama-sama galau dan ya. sama-sama membuka kemungkinan sebenarnya setelah itu pembaca bisa memanjang-manjangin sendiri. Ini kayaknya kalau ada kepada sebuah kapal jilid 2 ini mungkin akan benar-benar Bisa. jadi deh atau apa gitu ya. Jadi dibiarkan pada imajinasi pembaca pada akhirnya. Mm-mm. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Inggita. Pak Rusdian, silakan Pak. Ya, sebentar saya mau ngikutin ini gini. Oke, kelihatan. Mukanya nggak ada, Mas. Ini aku lagi nyari itu gimana ngidupin muka aku nih. Menghidupkan Bentar, muka. bentar. Nih, ada tuh ada gambar video gitu, tinggal diklik. Iya, oke, saya cari. Sorry. Tambah bingung ya, bentar. Jadi diklik dimanapun. Nah, Oke, baru kan kalau nggak kita nggak bisa spotlight. Oke. Terima kasih sebelumnya, selamat ulang tahun ke Mbak Mbak siapa? agak terlambat ya Mbak ya, Mbak Putih, Mbak Lili yang baru Mbak ulang Lili tahun. ya baru ulang tahun. Sorry, ya, saya lihat Mbak Ati lama nggak ketemu. Jadi saya mungkin nggak akan banyak bertanya karena begini, pada waktu buku ini ditulis itu saya masih tahun 73, itu saya masih SMA waktu itu. Dan membaca buku itu saya baca di mana? Mungkin kita tahun 74 itu di perpustakaan di Gombong namanya itu kota kecil itu. Dan terus terang sama dengan Ninggita juga seumur hidup bingung saya ini buku kemana arahnya, kemudian terlalu feminin, dan saat itu yang buku bacaan wajib saya adalah buku-buku cerita silat dan sorry to say bukunya ini error mungkin itu juga feminin. Enggak saya. Eh, tapi yang menarik saya Mbak Ruli itu lebih pada Lorong di Kotaku itu karena itu kan tahun 79 ya, karena saya sih udah cukup cukup ya cukup dewasa lah 79 itu udah cukup, saya mahasiswa yang hampir lulus. Apa yang menarik saya adalah bahwa Enadini itu dia sangat 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 observatif terhadap kehidupan sosial orang-orang kecil. Jadi ini berbeda dengan kapal yang lebih internasional, tapi orang di kotaku lebih 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 grounded ke Indonesia itu. Itu juga sedikit banyak mempengaruhi buku-buku saya. Saya seorang penulis, belajar menulis. Saya belajar menulis waktu umur 70 tahun, it's too late anyway. Tapi saya banyak bercerita mengenai orang-orang kecil atau satu komunitas yang terakhir buku saya bangun komunitas Betawi. Eh, yang ini mungkin yang mungkin bukan pertanyaan ya, tapi why NHD ini bisa switch dari international international exposure kemudian lebih ke yang lebih grounded ke mana ke Indonesia setelah dia pulang ya ke Indonesia gitu. Dan saya nggak baca buku-buku yang lain seperti Larbak, Barca dan sebagainya mungkin lebih berat ya. Tapi saya lebih tertarik kalau orang di kota itu sebenarnya. Kira-kira apa asesmen Mbak Ruli atau kajian Mbak Ruli mengenai why she choose kemudian menulis yang lebih grounded? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rusdi. Betul ya, jadi sebuah lorong di kotaku saya jujur belum baca kalau yang itu, tapi saya hanya tahu bahwa dia adalah salah satu bagian awal dari seri cerita kenangan tersebut. Jadi memang em, settingnya memang sangat di Indonesia begitu ya. Dalam hal ini sepertinya karena kotaku ini sepertinya itu di Semarang gitu seperti itu. Nah, iya jadi memang salah satu ciri khas NHD ini juga yang mungkin satu sisi ini membuat orang jadi suka agak bosan ya membaca karya-karya beliau itu adalah penggambaran yang begitu detail terhadap Iya. apapun.
bisa mengenai tempat, bisa mengenai orang, bisa mengenai situasi yang terjadi gitu. Mungkin kalau pengarang lain hanya menuliskannya 1 2 kalimat, mungkin beliau bisa 10 kalimat sendiri untuk menceritakan satu situasi begitu ya. Tapi itu Jadi justru yang menarik saya Mbak Ruli itu. Itu iya, begitu. jadi itu selera sih Pak. Ya, ada mungkin agak bosan dengan yang begitu detail, tapi ada juga yang justru wah ini tergambarkan dengan sangat baik nih. Jadi merasa berada di tempat tersebut atau ingin tahu lebih banyak gitu. Jadi memang kalau soal observasi itu beliau memang mengakui sendiri bahwa kemana-mana tuh dia selalu bawa block note gitu ya. Ya zaman dulu kan belum zaman tablet atau apa atau handphone dan bolpen gitu ya. Pokoknya dia punya notes dan bolpen. Dan dia itu nyatet gitu, nyatet misalnya menemukan sesuatu yang kayaknya menarik nih, dia nyatet. Dan dia itu mengakui itu cara dia mengarang tuh seperti itu. Jadi dia punya catatan-catatan, kejadian-kejadian yang atau pengamatan-pengamatan yang menarik buat dia. Lalu nanti tuh dia buka-buka lagi, lalu ntar diramu gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tersebar ya di mana-mana gitu. Nah, lalu nanti dia ramu lagi tuh jadi cerita gitu atau jadi settingnya seperti ini gitu. Dia ambil, dia pakai gitu. Itu memang salah satu ciri khas beliau sih dan strategi kepengarangannya juga memang seperti itu. Begitu Pak Rusdi. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Sementara nunggu, jadi jadi terpikir ini Mbak, apa namanya? Apakah model eksperimen bentuk dua dua perspektif itu, perspektif Sri dan perspektif Michelle Dubanton itu eksperimen pertama N. Hadini? Maksudnya itu otentik N. Hadini Pak pada zaman itu, karena saya baca Mokhtar Lubis, kemudian saya baca Pram Tetralogi, kemudian saya baca Hamka Hamka Balai Pustaka dan yang lainnya juga, itu saya belum menemukan ada pengarang sebelum N. Hadini yang menggunakan dua perspektif. Kalau yang setelahnya, Entropnya Mbak Oki itu kan pakai gaya begitu, dialog antara ibu dan anak gitu Mbak. Makasih Mbak. Iya, iya ini memang salah satu ciri yang menarik daripada sebuah kapal itu adalah ada dibagi 2 bagian ya. Satu tokoh utama perempuan Sri dan satu lagi Michelle ini ya tokoh utama laki-laki ini. Nah, iya itu strategi kepengarangan juga. Tetapi apakah sebelum beliau itu tidak ada yang melakukan hal tersebut? Ini saya rasa saya nggak berani menyatakan iya atau tidak karena saya sendiri belum meriset hal tersebut. Jadi bisa saja ada, bisa juga tidak. Tetapi saya rasa ini belum tentu ini strategi yang baru. Bisa jadi NHD ini juga membaca karya-karya penulis luar karena pada masa itu kan beliau sedang ada di luar negeri kan, sehingga mungkin paparan terhadap bacaan juga lebih mudah. Dan mungkin beliau menemukan juga dari pengarang-pengarang luar tuh ada yang berstrategi demikian begitu. Seperti itu sih. Tapi kalau dibilang itu strategi yang menjadi ciri khas NHD ini tidak juga karena di buku-buku yang lain tuh justru enggak ya. Jadi hanya pada sebuah kapal ini yang bagian 1, bagian 2. Yang lain apalagi seri cerita kenangan itu selalu orang pertama, satu tokoh aja gitu. Jadi nggak menjadi strategi dominan dari karya-karya beliau sih yang dua dua perspektif begini gitu. Oke, oke. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Itu tadi Mas Arief ada komentar soal bagian Michelle Dubantonnya, yang itu juga. Jadi gini, kalau yang bagian Michelle Dubanton tuh saya ingat cerita Mbak Atwin, Mbak Elsa ya, mau tanya. Oke, jadi kalau menurut Mbak Atwin itu eh, bagian Michelle Dubantonnya tuh N. Hadininya agak berusaha menjadi laki-laki memang. Jadi bagian otentiknya bagian Sri, bagian Michelle Dubantonnya dia berusaha menjadi laki-laki gitu. Mas Adit mau komentar atau gimana Mas? Silahkan. Enggak dulu. Masih sedang mengamati saja. Terima kasih. Oke, Kayaknya Ati mau nanya tuh Mbak kayaknya. Ati ya, silakan Mbak. Mbak masih mute Mbak? Oke. Udah kedengeran nggak? Udah dengar Mbak? Kedengeran? Sudah. Mbak. Oke, sorry. Aku soalnya lagi di rumah sakit tadi nggak bisa ngomong. Sorry, aku baru keluar. Jadi aku nikmatin banget bukunya walaupun pertama kali
mulai bacanya rasanya pertama halaman 20 pertama aku waktu itu ngerasanya kok buku sastra kayak gini aja gitu ya. Tapi setelah lama-kelamaan baca aku merasa mengalir banget gitu loh bahasanya. Jadi untuk aku agak page turner gitu. Tapi yang menarik adalah keberanian dari NHD ini menceritakan mengenai masa itu. Jadi aku pertama rada-rada kaget ya karena kan nggak biasa membaca pikiran perempuan gitu loh. Misalnya si stewardess yang tiba-tiba pergi dengan orang yang dia baru ketemu di India, terus tapi tiba-tiba dia ingin melanjutkan ingin kawin, menanyakan, dan itu semua dijalankan seperti biasa saja gitu loh. Jadi untuk saya buku ini sangat seperti membaca sejarah karena saya mengingat juga tante saya pada waktu itu. Nah, pertanyaan saya adalah si N.Hadini ini sebelum dia menulis itu pertama apakah memang dia senang menulis karena dia pernah menjadi penyiar radio betulan ya sebetulnya. Jadi memang dia komunikator yang baik, tapi juga bagaimana latar belakang keluarganya sehingga dia tuh sangat yang tadinya penari, pendiam, kurang percaya diri, tapi tiba-tiba segitu dia terekspos dengan orang-orang yang mengaguminya, tiba-tiba dia menjadi sangat terbuka gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ati untuk pertanyaannya. Kalau latar belakang keluarganya, kalau yang saya baca ya dari biografinya beliau gitu, tulisan mengenai kehidupan beliau, beliau tuh sebenarnya hanya anak dari keluarga biasa ya, bukan yang berpendidikan tinggi atau misalnya intelektual atau misalnya pejabat pemerintahan begitu, enggak. Eh, Orang tuanya, ayahnya itu kalau saya nggak salah bekerja di perusahaan jawatan kereta api dan meninggal muda begitu ya. Ketika NHD-nya itu sendiri masih kelas 5 SD kalau saya nggak salah. Atau ya pokoknya masih inilah, maksudnya ketika masih anak-anak. Dan beliau itu punya beberapa kakak. Dia itu adalah anak terakhir gitu ya, anak bungsu. Ibunya sendiri itu adalah ibu rumah tangga, bukan wanita karir. Tapi memang apa ya namanya, meskipun dari keluarga yang sederhana seperti itu, em, memang cukup banyak kebebasan yang diberikan kepada NHD ini, maksudnya kepada mereka lah, kepada anak-anaknya itu, bukan hanya NHD-nya saja gitu. Dan eh benar pernah menjadi penyiar radio dan juga beliau pernah bekerja sebagai pramugari, memang pramugari Garuda, tapi pramugari yang di daratnya, jadi bukan yang ikut terbang dengan pesawat gitu ya, tapi yang ground staff-nya itu gitu. Dan beberapa tahun saya rasa nggak terlalu lama, hanya dari 1957 sampai 1960, sekitar 3 tahun. Setelah itu dia menikah dengan diplomat tersebut, 20 tahun melanglang buana, lalu kembali lagi. Jadi memang yang membuatnya, saya rasa seseorang itu karakternya kan pasti akan menjadi seperti apa saat ini itu kan karena pertemuan-pertemuan dari masa lalu dengan keluarganya, dengan orang-orang yang temui, teman-temannya, dan juga eh, orang-orang yang dia temui di sepanjang perjalanan hidupnya ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, pernikahannya dengan diplomat itu meskipun tidak bertahan selamanya, itu mempengaruhi juga sih karakternya beliau begitu. Seperti itu, Bu. Heeh. Ya, satu lagi yang saya mau tambahkan, saya merasa kenapa saya senang? Karena bahasanya tuh tidak terlalu sastrawati, tapi seperti ngobrol sama teman, itu yang saya suka gitu loh. Jadi kayak dia lagi curhat mengenai kegalauannya, curhat mengenai semuanya tuh kayak dia curhat. Jadi saya bacanya senang. Itu yang membuat saya merasa em, seperti dia bercerita mengenai Mm-mm. keadaan di Sumatera, perempuan di Jawa, perempuan di Sunda, dan itu untuk saya menjadi catatan sejarah atau menjadi kayak snapshot dari masa itu.
Iya, Makasih. betul. Iya, betul. Terima kasih, Bu Ati. Tadi maaf saya ke belakang sebentar. Terima kasih Mbak Roli dan Mbak Ati. Silakan Mbak Monica. Ya, Mbak Ruli. Jadi pas baca pada sebuah kapal itu ya, itu setelah selesai baca itu ada satu hal yang membuat saya masih mikir sebenarnya. Jadi selain ceritanya memang endingnya memang menggantung, tapi juga saya masih bertanya-tanya gitu, apa ya, kenapa apakah ketika NH Dini selesai menulis pada sebuah kapal itu kan sebetulnya tokoh Sri itu kan masih terperangkap di dalam pernikahan yang toksik sebetulnya ya, kalau kita lihat lagi pernikahan yang toksik, tapi juga masih apa ya istilahnya kenapa dia masih menggantungkan kebahagiaannya itu kepada Michael Dubanton. Itu yang membuat apa ya saya masih karena gini ya ini mungkin karena saya apa ekspektasinya ketika baca itu adalah saya inginnya Sri itu lepas dari keduanya menjadi perempuan yang memang kebahagiaannya itu tidak bergantung kepada laki-laki seperti itu. Cuman ketika saya sampaikan ini ke Mas Adi, terus ke suami saya juga bilangnya itu sebuah penilaian yang tidak fair sebetulnya karena konteksnya di tahun segitu itu sebenarnya tidak semudah itu gitu untuk bisa lepas dari kekungan hubungan pernikahan yang tidak sehat. Cuman saya masih penasaran aja gitu karena pada akhirnya NH Dini juga bercerai kan. Bercerai pulang ke Indonesia itu pilihan yang saya bayangkan tahun itu sebetulnya tidak mudah sebenarnya. Iya, oke, terima kasih banyak Mbak Monica. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Kalau dengan kacamata kita sekarang sebagai orang sekarang, maunya ya udah Sri mandiri gitu ya. Lalu misalnya dia keluar dari pernikahan dan dia akhirnya mandiri sebagai perempuan, menafkahi dirinya sendiri dan sebagainya. Itu kayaknya lebih feminis gitu ya. Ending seperti itu ya, lebih woman empowerment gitu daripada dia tidak bahagia dalam pernikahannya, lalu dia larinya ke laki-laki yang lain begitu kan. Nah, iya itu bisa dipahami sih. Kita sebagai orang sekarang maunya memang mengharap misalnya Sri itu lebih mandiri, bukannya lari ke laki-laki lain. Nah, tapi ada satu bagian yang menarik dalam pada sebuah kapal ini. Ini sebenarnya tadi saya ini ya, maksudnya menuliskan di PPT saya. Jadi sampai akhirnya mau mau apa ya mau menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya gitu ya. Itu aja tuh pertentangan batinnya tuh lumayan gitu. Maksudnya nggak yang langsung blek ketemu ya udah gitu langsung gitu misalnya. Tapi menolak dulu gitu ya, galau dulu dan sebagainya. Akhirnya meskipun terakhirnya dia jatuh-jatuh juga. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, tunggu sebentar. Ini Mbak, Kalau yang misalnya kita lihat di sini, tadi saya tulis juga ya di PPT saya. ini udah Setelah kebaca. ini kayaknya Mas Adi yang di sebentar yang tema novel di bagian tema novel, Mas. Di kemana? Itu di atas. Setelah struktur Setelah struktur. di atasnya. Nah, setelah itu Ini. sebelum nah, Oke. nah ini bisa dilihat ya teman-teman semua. eh jadi ini tuh adalah dialog monolognya Sri sebenarnya di dalam hatinya dia ketika si kapten kapal ini Michelle ini mengajak untuk berhubungan seksual, tapi di titik ini dia masih nolak gitu. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian jadi juga gitu ya seperti itu. Nah, eh ini ini di sini saja sudah ada pertentangan ya bahwa dia mau tapi takut gitu ya. Terus ada pertentangan batin kan antara dia tetap jadi istri yang setia atau ya udah dia ikuti saja hasratnya gitu. Dan tapi ini yang menarik menurut saya, bagi Sri ini menjalin hubungan dengan laki-laki lain itu bukan hanya sekedar pemuasan hasrat, tapi kalau dari kata-kata ini mohon maaf ya ini salah tulis, harusnya pembalasan dendam. Jadi kalau kita lihat di sini satunya lagi parah dan berlumuran darah, ini dirinya dia yang mau berhasrat ya menjalin hubungan dengan kapten kapal ini hanya memikirkan akan pembalasan dendam. Jadi
dia berhubungan seksual itu bukan atas nama semata-mata nafsu atau cinta, tapi juga pembalasan dendam pada hidup gitu ya, hidup yang eh, tidak bersahabat dengan dia gitu ya, terperangkap dalam rumah tangga yang toksik gitu kalau pakai kata-kata Mbak Monica, lalu terhadap kemudaan yang kurang memanjakannya gitu ya. Jadi sebelumnya kan dia calon suaminya meninggal kan yang orang Jawa itu ya kalau di dalam novel ini ya Saputro, Suprapto apa ya kalau Saputro. saya nggak salah namanya, dan terhadap suami yang bersifat tirani. Jadi tindakan berhubungan dengan laki-laki lain itu sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai pembalasan dendam dia, bahwa dia nggak mau dengan laki-laki ini, jadi laki-laki balas laki-laki yang lain gitu ya, seperti itu, bukan meninggalkannya dan dia mandiri gitu. Jadi ada unsur pembalasan dendam juga dari eh, tindakan yang dipilih oleh Sri tersebut begitu. Karena kan memang cerita ini sangat domestik ya. eh Maksudnya benar-benar kompleksitas hubungan dalam rumah tangga itu kan yang jadi inti, lalu dia nggak puas, lalu dia bertemu dengan yang lain, dan ternyata yang lain itu bisa memuaskan dirinya dia gitu, dan akhirnya dia menjalin hubungan dengan itu. Jadi dalam tahun itu, tahun 1970-an, eh, yang lebih revolusioner itu mungkin justru menjalin hubungan di luar nikah ya, bisa kita maknai demikian. Karena norma perempuan yang baik, yang dianggap baik itu adalah perempuan yang patuh pada suami dan setia pada suami dan menerima di dalam rumah tangga. Nah, ini kan dia mendobrak justru itu. Jadi kalau misalnya dia menjadi wanita mandiri, keluar itu jadi kurang kurang counter naratif gitu loh. Seperti itu sih mungkin Mbak Monica kalau mengikuti alur ini ya, alur semuanya ini gitu. Mm-mm. Hmm. Oke, makasih. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Saya ada Kalau Siapa? Mbak Elsa duluan ya? iya, silakan. boleh. Terima kasih Adis. Halo. Sepertinya Enhadini pada sebuah kapal ini dia tidak menginginkan punya anak. Dia benar-benar masa bodoh dengan anak perempuan kecilnya. Eh, tapi kenapa apakah dia menyampaikan di cerita itu supaya orang tahu bahwa it's okay kalau saya nggak punya naluri keibuan walaupun saya punya anak. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Elsa. Ini juga menarik ya. Ini sesuatu yang minor sebenarnya yang jarang dibahas di dalam karya-karya NHD ini mengenai motherhood-nya dia itu seperti apa gitu. eh iya, di dalam cerita ini kan sepertinya kan dia sangat terfokus ya kepada kapten kapal itu dan juga hubungan toksik dengan suaminya itu. eh jadi naluri keibuannya memang kurang terasah begitu. Jadi bisa jadi itu adalah satu apa ya? Satu tema subtema begitu, bahwa karena kan dalam terang ini ya, maksudnya ibuisme negara begitu ya, dalam terang eh, norma patriarki di masa Orde Baru itu kan istri dan ibu itu satu paket begitu. Nah, di sini memang yang ditonjolkan adalah eh, melawan norma istri yang setia gitu. Tapi di bawah itu ada ibu kan sebenarnya. Dan itu ditonjolkan secara minor dengan dia tidak punya rasa yang begitu keibuan gitu kepada anaknya. Jadi secara tidak langsung itu juga dapat dibaca sebenarnya sebagai eh, bentuk alternatif bahwa sebenarnya perempuan itu tidak perlu selalu dilekatkan dengan naluri mengasuh atau menjadi ibu begitu. Seperti itu sih Mbak Elsa. Tapi kalau menghubungkan dengan kehidupan pribadinya, beliau itu ini cukup dekat ya dengan anak-anaknya dan punya hubungan yang baik juga dengan anak-anaknya. Saya rasa eh, teman-teman semua tahu bahwa salah satu anaknya yang paling kecil itu kan adalah sutradara Minions ya, seperti itu. Jadi ya dia cukup dekat dengan anak, dia menjalin hubungan yang dekat dengan anak-anaknya dan selalu menceritakan yang positif kalau tentang anak-anaknya itu. Begitu sih Bu Elsa. Mm-mm.
Iya, Terima kasih. Pada saat dia makasih. menulis itu udah keluar, apakah sudah punya anak waktu itu pada saat dia menulis buku ini? Pada sebuah kapal ya, iya sudah, karena anak pertamanya itu kan lahir tahun 1960 ya, anak pertamanya yang perempuan yang bernama Lintang. Sementara buku ini terbit di tahun 1973. Bahkan anak keduanya yang Pierre, yang bernama Pierre ya, ini juga Pierre Padang ya kalau saya nggak salah. Itu lahir kalau nggak salah di akhir 1960-an, 1967 apa kalau saya nggak salah. Jadi sebenarnya beliau menulis dalam keadaan sudah punya anak itu. Kalaupun nggak dua, minimal satu sudah lahir gitu. Mm-mm. Ya, terima kasih. Iya, Sama-sama, Bu Elsa. iya, makasih. Pengakuan dikit, sebetulnya saya juga agak jiper moderasi diskusi ini karena saya punya handicap, saya nggak punya pengalaman perempuan sebagaimana yang dirasakan Sri. Saya nggak, mungkin saya punya bakat menjadi Charles dan Michelle Dubanton dibandingkan bisa berempati pada Sri. Tapi ya sudah lah, saya menggunakan ini sebagai sarana buat belajar berempati juga. Ada yang tanya lagi? Silakan. Kalau nambahin aja boleh nggak? Boleh dong, Mbak. Gak Silakan nanya Mbak sih, Gita. gak nanya Mbak. Jadi yang bikin istimewa malam ini adalah dari diskusi kita tuh saya jadi dapat perspektif baru tentang novel ini. Ada peran perempuan, ini membuat bagian kedua dari si Michelle ini, dari sudut pandangnya Michelle ini lebih bermakna. Karena ada perspektif gender, ekspektasi tentang peran perempuan dalam pernikahan tuh apa sih? Walaupun itu juga kita ngintip tentang perspektif orang Eropa dari tulisan seorang N. Hadini ya. Tapi jadi, oh ya, bacanya sih membosankan. Bacanya cepet-cepet aja gitu. Eh, tapi itu jadi, eh, saya mau baca ulang gitu. Lalu tentang gaya penuturan yang double perspektif, dua orang, si penari dan si pelaut itu, sekarang udah sering tuh Kak Ruli dipakai di novel-novel ciklit. Saya nggak tahu apa N. Hadini itu yang pertama, tapi saya kagum juga. Ternyata tahun 73 udah ada double perspektif dalam satu novel. Itu keren banget. Nanti mungkin kalau ada uh, murid-muridnya Mbak Karina, mungkin disuruh menyelidiki aja ya, apakah N. Hadini yang pertama itu hebat sekali loh. Terus Mbak Monica yang kepengen Sri yang lebih feminis, mandiri dari laki-laki, saya sih bacanya Sri itu udah sangat feminis karena dia agak cerewet gitu ya, dia sangat menilai terhadap semua laki-laki yang mendekatinya, si Carl itu beginilah, begitu, dan seterusnya. Ya dari Michelle kita diingatkan Sri ini masih muda. Jadi masih bergolak ya hasratnya ingin berhubungan dengan laki-laki. Jadi Mbak Monica, Sri itu juga manusia. Itu aja sih. Kurang saya Terima Eh, tanya. kasih iya, Mbak Gita. iya, Kurang makasih. saya Ada tanya yang lain? sedikit aja. Ya, saya sedikit aja. Dan Mbak Ruli, Oh sebenarnya ya. kalau Anda melihat ke depan, eh, gimana ini apa eh, tempat atau posisi Hadini di dalam sastra sastra yang kebanyakan sastra perempuan itu saya sebenarnya agak jarang Tempat membaca sastra yang feminin seperti itu. Tapi gimana posisinya kira-kira? tempat atau posisi N. Hadini ya. Jadi Iya, ya terima kasih Pak Rusdi untuk pertanyaannya. eh Memang N. Hadini itu di dalam sastra Indonesia sebenarnya dia lumayan termasuk kanon. Eh, iya. karena ketika kita bicara soal pengarang perempuan, beliau itu termasuk salah satu yang pasti tuh representatif gitu ya, dibahas meskipun memang eh, angkatan beliau itu kan 1950 ya kalau saya nggak salah. Jadi memang udah eh, satu atau dua generasi lah di atas Ayu Utami dan teman-temannya gitu. eh jadi kalau namanya itu minimal anak SMA saya rasa tahu, tahu karena misalnya ada di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya dibanding misalnya dengan sekarang pengarang perempuan itu sudah banyak, dia memang nggak masuk di dalam aliran para pengarang perempuan tuh. Jadi posisinya seperti ini loh. Kalau misalnya kita bicara dari perspektif sastra feminis, meskipun beliau nggak mau dilabeli sebagai pengarang feminis, jadi ada Hadini dulu satu nih. Tapi sebelumnya udah ada sih ya seperti
Suwarsi Jojo Puspito, lalu juga Selasi gitu ya, seperti itu ada. Lalu di tengah-tengah ini 1950-an sampai ya beliau wafat sih 2018 ya, tapi di 1950-an peaknya itu dia mengarang di 1970-an tuh ada NH Dini. Baru setelah itu pasca reformasi ada Ayu Utami dan teman-temannya. Jadi dia kayak seorang diri yang membahas masalah-masalah eh, perempuan, yang masalah-masalah feminis seperti ini di saat orang lain itu belum banyak yang membahasnya. Karena pasca reformasi, setelah reformasi itu Ayu Utami dan generasinya dan setelah itu pun sudah dengan bebas gitu. Tiba-tiba tema seksualitas itu udah jadi sangat banyak gitu ya yang bahas. Padahal sebenarnya jauh sebelum itu di 1970-an kita udah punya nih sebenarnya satu orang yang membahas mengenai hal ini. Dan tuh lagi-lagi salah satunya yang memungkinkannya adalah karena beliau menurut saya ada di luar negeri. Jadi dia sebenarnya nggak langsung terpapar kan dengan norma-norma tradisional Indonesia pada masa itu. Seperti itu sih Pak Rusdi. Makasih. Oke. Ya Ada Pak. lagi? Oh, Mbak Lili ya. Ya, Silakan. saya mau bilang terima kasih nih udah di akhir acara kita kepada kepada Mbak Ruli. Kita jadi terbuka karena sekarang semua belajar mengenai sastra Indonesia dengan segala bentuk dan zamannya. Tapi yang saya sayangkan tuh adalah sebagai orang Indonesia kita tuh kadang-kadang melihat seorang yang penting banget dalam sastra Indonesia seperti hari ini itu hidupnya sangat merana pada akhir hidupnya kan. Maksudnya betapa sayang gitu ya kita tuh kita serang mengagumi dia sementara pada akhir hidupnya tuh dia sangat menderita saya dengar. Jadi ya itu sih pertanyaan yang terbuka aja. Maksudnya apa yang kita bisa lakukan kepada para penulis yang memang bagus tapi nggak dihargai gitu ya. Itu aja sih ternyata. Boleh saya interject dikit Mbak Lili. Iya. Justru banyak sastra-sastra besar itu lahirnya dari kedukaan dan dari kesulitan hidup itu. Ya, ya. Kita lihat, yang kita lihat ya, termasuk hidup saya barangkali. Just gitu. Oke Ya. Mbak, sorry Mbak Lili. Ya, silakan Mbak Ruli. Iya, iya betul Ibu Lili. Memang beliau itu kan di akhir hayatnya kan hidup seorang diri ya di panti jompo di ini ya di Semarang gitu di pinggiran kota Semarang betul. Tapi sebenarnya itu keputusannya sendiri ya. Kalau saya baca di novel terakhirnya beliau itu di yang berjudul Gunung Unggaran itu terbit hanya kurang dari setengah tahun sebelum beliau wafat. Kalau nggak salah terbit di bulan Juli 2018 dan Desember awal 2018 beliau meninggal karena kecelakaan mobil ya di jalan tol pada saat itu. Nah, keputusannya untuk hidup mandiri itu sebenarnya memang keputusannya dia sendiri gitu. Dia nggak mau ikut anaknya gitu ya seperti itu dan dia juga terus mengarang untuk mendapatkan penghasilan sekalipun memang di buku-bukunya dia mengakui pengarang di Indonesia itu memang nggak dihargai gitu. Dia mengakui dengan terus terang membandingkan dengan Malaysia. Kalau di Malaysia ini ada nih yang namanya sastrawan negara gitu dan dibiayai itu oleh negara gitu. Pengarang-pengarang yang udah menghasilkan begitu banyak karya. Sementara dia bilang dia nggak demikian gitu dan dia juga pernah berusaha sebenarnya untuk misalnya mendapatkan asuransi kesehatan begitu ya dari Pemda Semarang dan sebagainya tapi tetap dibilangnya tetap tetap nggak bisa lah begitu akhirnya di akhir masa hidupnya sih di tengah-tengah masa hidupnya itu memang dengan masalah kesehatan dan sebagainya beliau memang cukup kesulitan keuangan dan dibantu ya dengan teman-temannya tapi di akhir itu ketika karir putranya itu sudah semakin naik, akhirnya putranya memang mengirim dana bulanan ya, seperti itu kalau dalam cerita Gunung Unggaran yang saya baca gitu. Tapi iya, memang secara umum eh, sastrawan Indonesia ini kan sepertinya memang dielu-elukan karyanya, tapi eh, apa ya, mungkin kurang disantuni secara ekonomi ya. Padahal kan kalau orang sudah tua, semakin lansia, mungkin kesehatan menurun, belum tentu kan dia bisa terus produktif gitu. Jadi betul sih itu menjadi perhatian ya, harus menjadi perhatian betul Bu Lili. Menurut saya aset negara kan sebetulnya ini ya. Apalagi yang pengarang yang
tidak punya pekerjaan lain gitu selain mengarang seperti N. Hadini ini. Kalau punya pekerjaan-pekerjaan lain selain mengarang ya masih bisa dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu. Tapi kalau yang benar-benar pure murni mengarang, ya saya rasa harus ada akan akan sudah wajar kalau misalnya ada lebih banyak dukungan terutama yang real ya secara ekonomi begitu Bu Lili. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Sembari nunggu teman, foto mau foto sekarang, Mbak? Mau foto sekarang, Mbak? Selesai? Apa Atau ada lagi? gimana? Masih ada 15 menit ya. Teman-teman gimana? Ada yang mau tanya lagi? Boleh saya Oke, tambah? boleh. Kita dari N. Hadini, dari bagaimana dia mengutarakan, is there anything good about si suaminya? Jadi kayaknya tokoh yang jahat banget gitu loh. Apa dia masa sih segitu jahat? Di dalam buku Pada Sebuah Kapal ya Bu, atau di buku-buku yang lain nih? Iya memang kita jadi mengenal suaminya N. Hadini ya yang toksik gitu ya. Wah, itu Nah, kasih saya juga sempat berpikir sih, aduh kasihan banget ya ini suami seluruh Indonesia tahu dari karya-karyanya bagaimana mengesalkannya dia. Padahal bisa jadi kan itu ada unsur luapan emosi, jadi mungkin saja tidak sepenuhnya seperti itu begitu betul. ya. Ini Bener suaminya sih. N. Hadini apa suaminya Sri? Oh suaminya Sri. Ini saya Oh, mikirnya Tadi katanya nggak tahu kalau tentang Iskofang. Ada oh, kebenarannya nggak? Berarti eh, suaminya Sri di dong ya? iya itu Bu suaminya Sri. Nggak, maksudnya di buku-buku yang lain Bu. Di buku-buku yang lain kan juga Oh, sudah dengan kalau yang di Sri Cerita Kenangan apakah itu si kan sudah dengan laki-laki terus itu terang selalu kan. jahat? Mm-mm. Apakah tokoh Ha-ha. suaminya selalu jahat di buku-buku Mm-mm. yang lain? Selalu iya, iya, iya. Jadi itu mungkin adalah cara beliau ya mengekspresikan Kekecewaan. kemarahannya begitu ya. Karena misalnya nggak bisa marah langsung ya udah dia diem tapi dia tulis gitu. Seperti itu. Seperti itu sih. Kalau di yang Sri itu kan memang masih dengan tokoh fiktif, tapi setelah beliau menemukan genre baru yang dia kembangkan dalam seri cerita kenangan, ternyata di situ dengan jelas disebutkan gitu nama suaminya, nama tokohnya juga Dini gitu ya. Seperti itu sih. Jadi ya mungkin itu ditulis pada masa utamanya kan setelah bercerai gitu ya. Jadi mungkin Hmm. ada unsur itu juga menjadi lebih berani untuk menceritakan karena ya memang sudah tidak terkait lagi dengan eh, diplomat yang dulu menjadi suaminya itu ya. Seperti itu sih Bu karena kalau Cahaya. dipikir-pikir seorang diplomat bisa aja jatuh cinta murni sama Dini N. Hadini Mm-mm. dan mungkin aja dia punya awal-awal mungkin ya awal-awal itu punya ingin membentuk wanita ini sebagai jadi wanita terpelajar yang bisa nulis, hidup baik gitu ya. Tapi ya memang it doesn't turn up to be like that, you see. Mungkin ya saya cuman nggak percaya bahwa Iskofang ini segitu dysfunctionnya sebagai suami gitu ya. Pasti ada baiknya. Pasti ada Bu, pasti ada. Tapi karena Enda Hadininya pengarang dan beliau punya otoritas penuh ya pada buku-bukunya begitu. Betul. Jadi itu mungkin memang keunggulan dari ketika kita menjadi pengarang, kita bisa menciptakan dunia kita sendiri Iya. begitu. Ya jadi akhirnya memang ini penggambarannya memang yang kurang baik begitu akhirnya. Ya kita nggak tahu kalau misalnya kita bertemu langsung dengan Iya. diplomat Ingin ini bisa jadi dia ternyata orang yang menyenangkan. Itu juga selalu ada dua sisi mata uang sih, selalu seperti itu sih Bu. selalu. Tuh. Tapi tadi Juga kan Kak Roli bilangnya sebenarnya nggak diketahui kalau penjelasan resmi dari pengarangnya kan bukan, itu semua fiktif.
Jadi Iya. kita juga nggak bisa mendiskusikan si Yves Kofang ini orangnya kayak gimana karena nggak ada yang tahu ya. Tapi itu Tapi jawaban nggak sih? saya itu, Ini jawaban cuma saya. mengandai-andai aja. Tapi Ya. saya kepengen mengomentari tadi yang Lili angkat ya tentang nasib para penulis, apalagi yang sastrawan. Sebenarnya itu masih berlangsung sampai sekarang nggak sih, Lili? Jangankan yang udah jompo ya, yang sekarang aja tuh masih berjuang loh. Iya. Baru sekarang kan apa namanya ada revisi bahwa eh, pajaknya nggak sampai 2 kali dipajak, pajak pajak jualannya dipajak, orangnya juga dipajak sampai 2 kali sampai penghasilannya tuh minim banget per Itu bukunya. Ya mungkin itu aku Pak setuju. Rusdian bisa cerita ya, itu aja perjuangan udah bertahun-tahun baru sekarang gitu. Belum lagi Eh, menghadapi pembajak dan seterusnya dan seterusnya. iya itu Ya juga gitu deh. beberapa buku saya dibaca, tapi benar ya mungkin apresiasi pemerintah kita terhadap para penulis, atau saya nggak mengatakan sastrawan ya, para penulis itu memang sangat sangat rendah. Mudah-mudahan aja si menteri yang ini siapa namanya si Fad- Fadlizon. Fadli, karena dia kelihatannya lebih lebih berbudaya dibanding menteri-menteri kebudayaan yang dulu. Tapi memang saya nggak juga berpikir sebagai penulis, tapi sebagai publisher misalkan dengan Obor, saya kan selalu dengan Mbak Kartini kan. Mereka juga merasakan sekali tekanan itu. Harga kertas naik, harga tinta naik, kemudian eh, penjualan bukunya seret gitu. Sekarang siapa sih mau baca buku? Kok banyak kan baca TikTok aja anak-anak itu. Dan juga sekarang dengan digital itu sangat sangat anak-anak Gen Z itu jarang sekali yang mau baca buku tebel-tebel. Nggak tahu saya dulu saya kenal Sri Mulyani ya, sempat saya ngobrol bilang mengenai pajak. Pajak itu kelihatannya dia mendengarkan sih, waktu itu kan dikurangi kan pajaknya. Kalau memajaki itu yang public bed, saya yang dipajaki bukan public goods, saya bilang gitu. Kalau buku, itu intellectual itu adalah goods, bukan bukan itu public goods, bukan public bed. Bed itu buat pencemaran lingkungan seperti itu dipajakin. Ya, he is an economist, saya dia tahu itu. Anyway, mungkin balik ke Mbak Sobat. Siapa yang apa tanya tadi gitu? Masih ingat nggak waktu itu eh, Kang Ian, Pak Suyadi yang di akhir masa hidupnya tuh sangat sampai kita mesti bikin kayak gerakan untuk menyumbang. Iya, Sebelum iya. dia meninggal tuh dia sangat hidupnya sangat sengsara. Tapi itu Padahal nggak cuma penulis buku, sastra ini juga seniman yang lain juga sih sebenarnya ya kayak dia gitu. kan juga seniman serba bisa. Dia menulis Iya, dan dia menjadi Pak Raden. iya betul betul. Hmm. Ya begitulah. Ya, udah tinggal 10 menit lagi. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Rowli, mainstreamnya kan kita meletakkan N. Hadini itu sepaket dengan Suarsih, dengan Mbak Ayu dan yang lain-lain ya, Mm-mm. feminis perempuan gitu. Mm-mm. Mbak Rowli kira-kira punya tawaran paketan lain nggak meletakkan N. Hadini dengan penulis siapa gitu, dari perspektif yang lintas budaya atau apa gitu. Makasih Mbak. Iya, terima kasih Mas Adi. Kalau misalnya bicara meletakkannya dalam perspektif feminis, iya beliau akan diletakkan satu jalur ya dengan Suarsi, lalu Enhadini, lalu ada Ayu Tami dan teman-temannya. Tetapi kalau misalnya melihat dia bukan hanya sebagai pengarang dengan tema perempuan, tapi misalnya tadi tawaran pembacaan yang warga negara dunia atau kosmopolitanisme gitu ya, seperti itu. Sebetulnya malah saya berpikir N. Hadini itu mungkin bisa dia merupakan apa ya, meskipun dalam hal yang sangat minor sebenarnya, karena memang yang utama itu kan masih tentang perempuan. Dengan Intan Paramadita, Oke, mm-mm. oke. Kan Intan Paramadita itu kan tidak selalu tentang perempuan ya, tapi kan beliau kan banyak bicara soal kosmopolitanisme, tentang travel begitu ya, seperti itu. Mhm. Jadi bisa juga pembacaan ke situ. Em, Iya, saya terpikir saat ini pengarang perempuan lagi ya. Kalau pengarang laki-laki mungkin ada juga, tapi saya harus ya berpikir lebih lanjut lagi sih. Seperti itu, Mas Adi. Oke. Masih ada 9 menit. Ada lagi yang lain?
Saya cukup ya. Oh, udah cukup ya? Kalau Oke. ada lagi, kecuali kalau ada yang lain, sorry. Cukup. Oke. Ada Elsa tadi mau bicara, sorry. siapa? Tadi ada yang mau nanya, Elsa, bukan? Silahkan tunjuk raise hand, silahkan. Ya, sebentar. Saya cuma mau tanya sedikit Oke. ke Mbak Ruli yang dosen di UI. Untuk sekarang ini, apa bacaan wajib untuk murid-muridnya? Bacaan wajib ya. Nah, ini agak susah menjawabnya, Mbak Elsa, karena saya ini dosen sastra Jepang nih, bukan sastra Indonesia. Jadi mata kuliah yang saya ampuh itu adalah kajian teks sastra Jepang, kajian film dan budaya populer Jepang. Tapi saya mengampu satu mata kuliah pilihan ya, yaitu kajian bandingan sastra perempuan Jepang dan Indonesia. Saya mengampu mata kuliah tersebut. Nah, jadi di situ memang ada unsur keindonesiaan yang masuk di situ. Eee, yang saya karena mahasiswa-mahasiswa saya ini anak-anak yang Gen Z begitu ya, jadi memang, saya memberikannya karya-karya yang kontemporer sih memang, Mbak. Seperti ya misalnya karyanya Intan Paramadita, seperti itu salah satunya. Lalu juga, karya, eee, ini ya, Laksmi Pamuntjak itu juga saya suka gitu ya, itu juga saya, minta untuk mereka baca, seperti itu. Tapi memang karena saya nggak mengampu mata kuliah sastra Indonesia, jadi, agak susah ya untuk saya mewajibkan bacaan, sastra Indonesia gitu kepada para mahasiswa saya, begitu. Ya, benar Oke. tadi dibilang di awal bahwa kuliah Jepang aku lupa. Terima kasih. Oke, makasih semua, makasih Mbak Ruli, makasih buat diskusinya yang asik. Bocoran dikit, Alhamdulillah tadi pagi Pak Greg Barton sudah konfirmasi akan diskusi kita tentang biografi Gus Dur tanggal 20 Agustus. Jadi silahkan datang lagi bulan depan. Saya merekomendasikan bukunya tebal 500 halaman, tapi Pak Greg piawai sekali buat menulis fakta menjadi adegan gitu. Mbak Ruli kalau misalnya baca mungkin bisa kebayang lah bahwa Pak Greg itu punya bakat novelis juga gitu. Untuk terakhir foto-foto ya Mbak Lili ya. Iya. Yuk, oke. Siapa yang foto? Foto, Siapa yang foto? Ini dengan cover yang berbeda ya. Apa Iya. ketahuan bahwa Tahun berapa itu Mbak? Kalau original? yang saya ini, penerbit Gramedia juga, ini 2009 kalau yang saya. Oke, saya tahun 2024 cetakan ke-13. Siapa yang ambil fotonya? Nggak tahu. Oke, Mbak aku Ati bisa ya? ambil. Ya, ya, bisa. Oke. Oke, makasih Mbak. Oke, bentar. Sekali lagi. Oke, Thank that's you. it. Makasih Thank you. semua. Oke. Terima Makasih kasih. semua. See you. Terima kasih semua. Sampai ketemu bulan Terima kasih depan. Makasih Mbak banyak. Ruli. Terima Kasih. kasih banyak Mas Adi, Bu Lili, Terima Bapak kasih Ibu semua. Terima Makasih semua. kasih. Terima Ya, kasih. Ibu Terima Lili. kasih. Selamat Selamat malam. Terima kasih. malam.